Baik, perkenalkan nama saya Agnes Putri Syagian dengan NIM G1S1 25059. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah biologi sel untuk materi pengemasan DNA. Setelah berdiskusi dengan kelompok, saya kemudian mendapatkan materi yaitu pengemasan DNA, di mana hal pertama yang saya lakukan adalah membuka ChatGPT, kemudian bertanya kepada ChatGPT untuk referensi jurnal internasional Q1 untuk materi pengemasan DNA. Kemudian, ChatGPT merekomendasikan sebuah jurnal Q1 yang terkait dengan DNA packaging atau pengemasan DNA, dengan judul yaitu Structural Basic of DNA Recognition by a Viral Genome Packaging Machine, di mana jurnal ini telah terindeks Q1 di Skimago. Kemudian setelah mendapatkan referensi jurnal yaitu sebagai pedoman, saya kemudian bertanya kembali kepada ChatGPT, sekiranya rumusan masalah apa yang dapat kita angkat dari jurnal tersebut terkait untuk topik pengemasan DNA. Kemudian ChatGPT merekomendasikan kurang lebih 4 rumusan masalah, dan saya tertarik untuk membahas rumusan masalah yang nomor 1, yaitu rumusan masalah bagaimana pemahaman tentang struktural determinism dalam pengemasan DNA bakteriofag dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inhibitor farmasi yang menargetkan proses replikasi virus. Setelah mendapatkan rumusan masalah, saya kemudian bertanya kembali kepada ChatGPT, sekiranya referensi jurnal apa yang cocok untuk membahas rumusan masalah tersebut lebih dalam. Kemudian, ChatGPT merekomendasikan sebuah jurnal internasional dengan judul Structure and Inhibition of Herpesvirus DNA Packaging Terminase Nucleus Domain, di mana jurnal ini telah terindeks Q1 di Skimago. Jurnal ini merupakan jurnal internasional sehingga jurnal ini dikemas dalam bahasa Inggris. Jadi untuk lebih memahami jurnal ini, kita perlu mentranslate-nya menggunakan Google Translate untuk jurnal. Yaitu setelah itu kita dapat membahasnya lebih dalam. Namun sebelum kita membahas jurnal ini lebih dalam, saya telah menemukan beberapa poin-poin penting yang dapat kita bahas sebelum memasuki jurnal, di mana pengemasan DNA adalah proses penting di dalam sel yang memungkinkan molekul DNA yang sangat panjang dikemas dalam inti sel yang sangat kecil. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, tingkat pengemasan DNA. DNA telanjang atau neck DNA merupakan rantai ganda helix DNA, yang kemudian nukleosom, di mana DNA dililitkan sekitar 8 protein histon atau oktamer membentuk struktur seperti manik-manik pada tali. Kemudian, ada yang dinamakan dengan serat kromatin 30 nanometer atau nukleosom melilit lebih rapat, membentuk struktur yang lebih padat. Kemudian ada juga loop domain dan kondensasi lebih lanjut, yaitu DNA dilipat menjadi loop dan akhirnya membentuk kromosom selama pembelahan sel. Poin berikutnya yaitu fungsi pengemasan sel. Yang pertama yaitu untuk menghemat ruang di dalam inti sel, yang kedua melindungi DNA dari kerusakan fisik dan kimia, yang ketiga mengatur ekspresi gen, yaitu untuk pengemasan ketat atau heterokromatin biasanya menekan ekspresi gen, sedangkan pengemasan longgar atau ekromatin memfasilitasi transkripsi. Poin yang ketiga yaitu peran histon, di mana histon bukan hanya protein struktural, tetapi juga terlibat dalam regulasi gen dan kerusakan atau perbaikan DNA, termasuk melalui modifikasi epigenik, misalnya asetilasi atau metilasi. Tentunya poin-poin ini tidak saya dapatkan dengan sendirinya. Poin-poin ini saya dapatkan dengan menelusuri beberapa referensi jurnal, agar kita memiliki pedoman untuk masuk ke jurnal utama yaitu struktur dan penghambatan domain nukleus terminasi pengemasan DNA virus herpes. Di sini dijelaskan bahwa selama replikasi virus, virus herpes mengemas DNA mereka ke dalam propacasid melalui kompleks protein terminase. Pada sitomegalovirus manusia atau virus herpes 5, terminase terdiri dari subunit UL89 dan UL56. UL89 membelah confocator DNA panjang menjadi genom dan panjang unit yang sesuai untuk ekstrapolasi. Kami menggunakan XPRIT, sebuah metode screening background tinggi
untuk mengidentifikasi fragmen UL89 yang dapat dimurnikan dan larut dari pustaka 18.432 konstruksi DNA UL89 yang terpotong secara acak. Protein yang dimurnikan dikristalkan dan struktur 3 dimensinya dipecahkan. Protein ini sesuai dengan domain nukleus kunci dan terminasi, dan menunjukkan lipatan mirip RNA-C atau H-integrase. Kami menunjukkan bahwa UL89C memiliki kapasitas untuk memproses DNA, dan bahwa fungsi ini bergantung pada ion M2+. Dua di antaranya terletak di kantong situs aktif. Kami juga menunjukkan bahwa fungsi nukleus dapat dinonaktifkan oleh regulator. Terakhir, obat anti-AIDS dan baru setujui yang menargetkan integrase HIV. Untuk memahami lebih lanjut dari poin-poin dari jurnal tersebut, saya telah meminta ChatGPT untuk meringkas secara lebih detail tentang poin-poin penting yang dapat kita angkat dari referensi jurnal tersebut, di mana untuk poin-poin penting dari referensi tersebut, kita dapat angkat dari rumusan masalah, bagaimana pemahaman tentang struktural small terminase dalam pengemasan DNA bioreactor dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inhibitor farmasi yang menargetkan proses replikasi virus. Jadi, poin-poin penting yang dapat kita angkat dari jurnal tersebut sebagai jawaban yaitu adalah yang pertama, small terminase sama dengan kunci pengemasan DNA virus, di mana small terminase adalah subunit kompleks motor pengemas DNA pada bakteriofa. Dan kemudian fungsinya mengenali DNA virus, menginilisasi pengemasan ke dalam kapsid, dan berinteraksi dengan ATPase atau large terminase. Yang kedua yaitu target spesifik untuk inhibitor antiviral, yaitu karena small terminase berperan krusial dalam replikasi virus atau terutama dalam pengemasan genom, maka menghambat fungsinya bisa menghentikan siklus hidup virus. Poin yang ketiga yaitu struktur dan mekanisme. Pemahaman struktur 3 dimensi small terminase, misalnya dari Cairo-Yem atau X-ray crystallography, membuka peluang desain molekul kecil, yaitu small molecule inhibitors, yang dapat mengganggu interaksi DNA terminase. Poin yang keempat yaitu aplikasi terapi farmasi, di mana penelitian ini memberi dasar pengembangan obat antiviral berbasis struktur, terutama untuk virus dengan sistem pengemasan mirip bakteriofag seperti herpesvirus. Poin yang kelima yaitu relevansi terhadap resistensi obat, yaitu untuk menargetkan terminase berpotensi menghasilkan mekanisme kerja obat yang berbeda dari antivirus umum, mengurangi resiko resistensi. Selain referensi jurnal yang telah direkomendasikan dari ChatGPT, saya juga mencari rekomendasi jurnal terkait, yang itu di mana saya mendapatkan 3 jurnal terkait untuk pembahasan rumusan masalah saya. Dan dari jurnal-jurnal yang saya dapat, saya kemudian menarik sebuah kesimpulan, yaitu di mana pemahaman yang mendalam tentang struktur dan mekanisme kerja small terminase dalam pengemasan DNA bakteriofag memberikan wawasan penting untuk pengembangan terapi farmasi yang menargetkan proses replikasi virus. Small terminase berperan dalam pengenalan, pemotongan, dan inisiasi pengemasan DNA virus ke dalam kapsid, menjadikannya target potensial bagi inhibitor spesifik dengan memanfaatkan data struktur 3 dimensi seperti hasil cryo-EM dan crystallography. Ilmuwan dapat merancang molekul kecil yang secara selektif menghambat fungsi terminase sehingga mengganggu replikasi virus tanpa merusak sel inang. Pendekatan ini berpeluang besar dalam strategi pengobatan penyakit virus, termasuk pengembangan antivirus baru yang lebih efektif dan mengurangi resiko resistensi. Sekian dan terima kasih.